Judul, Chroma Rebellion, Sound of the Underground. Sinopsis utama, di kota metropolitan Neo-Aetel, segala bentuk ekspresi diri yang berlebihan, seperti musik keras, warna rambut mencolok, dan fashion nyentrik, telah dilarang oleh pemerintah otoriter demi menjaga ketenangan sosial. Cerita berpusat pada sekelompok remaja yang menolak untuk menjadi abu-abu. Mereka mendirikan sebuah markas rahasia di bawah tanah bernama The Palette. Misi mereka? Mengadakan konser gerilya dan melakukan color raids untuk mengembalikan gairah hidup ke kota yang membosankan itu. Profil karakter berdasarkan gambar. Karakter, peran biki keahlian, kepribadian, Ren, tengah, pirang, leader, Blash strategis, mantan kadet militer, yang membelot. Dia yang mengatur rencana pelarian saat mereka dikejar patroli kota. Mika, depan, rambut putih, lead vokalis, energik dan tak kenal takut. Suaranya adalah simbol kebebasan grup ini. Aoi, kiri bawah, jas putih. Hacker, Biadieji, si jenius yang membobol layar raksasa kota untuk menyiarkan musik mereka. Lina, kanan bawah, rambut merah, lead gitaris. Punya temperamen panas, tapi sangat protektif terhadap teman-temannya. Yuna, rambut ungu, keyboardis Blast visual artist. Pendiam, dia yang menggambar grafiti bercahaya di seluruh sudut kota. Hana, rambut pink, basis, si moodmaker group yang selalu membawa keceriaan meski dalam situasi bahaya. Sora, rambut teal, hijau, sound engineer, ahli teknologi yang memodifikasi instrumen mereka agar bisa menghasilkan gelombang suara yang melumpuhkan drone keamanan. Rin, kanan atas belakang, drummer, Blast Scott, paling lincah, bertugas mengawasi situasi dari atap gedung saat anggota lain beraksi. Alur cerita singkat. 1. Episode awal, Ren bertemu dengan Mika yang nyaris ditangkap karena bernyanyi di taman. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan anggota lain yang memiliki bakat terpendam. 2. Konflik. Pemerintah mengerahkan unit khusus The Silence untuk memburu mereka. Ternyata, musik yang dimainkan grup ini mengandung frekuensi yang bisa membatalkan efek cuci otak pemerintah. 3. Klimaks. Konser terbesar di puncak menara pusat kota, di mana mereka harus bermain musik sambil bertahan dari serangan robot keamanan, demi membangunkan kesadaran seluruh penduduk kota. Adegan pertemuan pertama yang dramatis antara Ren, si pirang yang serius, dan Mika, si rambut putih yang ceria. Settingnya adalah sebuah gang sempit yang gelap di Neo-Aetel, tepat setelah jam malam diberlakukan. Scene. Pertemuan di lorong sektor 7. Lampu jalanan berkedip-kedip, memancarkan cahaya putih yang pucat. Mika berlari kecil, napasnya tersengal, sambil memeluk sebuah tas gitar yang usang. Di belakangnya, suara derap langkah robot patroli terdengar semakin dekat. Robot patroli, warga 7B. Anda melanggar aturan jam malam. Berhenti dan serahkan diri untuk pembersihan nada. Mika terpojok di jalan buntu. Duh, masa berakhir di sini sih? Padahal lagu baruku belum selesai, gumamnya sambil nyengir meski keringat dingin menetes. Tiba-tiba, sebuah tangan menariknya ke dalam bayangan pintu besi yang tersembunyi. Sebuah tangan lain membekap mulutnya agar tetap diam. Ren, berbisik tajam, kalau kau ingin mati konyol, silahkan berteriak sekarang. Mika mendongak. Ia melihat seorang pemuda berambut pirang dengan tatapan mata yang sangat tenang namun tajam. Di lengan pemuda itu, ada tato yang menyala redup, tanda bahwa dia bukan warga biasa. Setelah robot patroli lewat, Ren melepaskan Mika. Ren, membawa instrumen di jam seperti ini, kau punya keinginan mati yang besar ya? Mika merapikan rambut putihnya dan tersenyum lebar. Hehe, habisnya inspirasi datangnya malam-malam. Lagi pula, siapa kau? Penyelamat misterius yang terlihat sangat membosankan dengan baju hijau itu? Ren, namaku Ren. Dan membosankan adalah cara terbaik agar tidak ditembak oleh drone keamanan. Sebaiknya kau pulang, gadis suara. Mika menahan lengan Ren. Tunggu, kau punya tato The Palette kan? Aku sudah mencari kalian. Aku ingin kota ini kembali punya warna. Aku punya suara, kau punya rencana. Bagaimana kalau kita buat keributan? Ren terdiam sejenak, menatap mata Mika yang penuh tekad. Untuk pertama kalinya, pemimpin yang kaku itu tersenyum tipis. Ren, keributan ya? Baiklah, ikut aku ke bawah tanah. Teman-temanku yang lain pasti akan menganggapmu sangat berisik. Apa selanjutnya? Dinamika mereka berdua sangat kontras. Ren yang taktis dan Mika yang impulsif. Mari kita bedah tempat persembunyian mereka yang kontras dengan dunia luar yang membosankan. Markas ini adalah jantung dari pemberontakan mereka. The Neon Vault, markas bawah tanah, The Palette.
Terletak 50 meter di bawah sebuah stasiun kereta api tua yang sudah tidak beroperasi, markas ini adalah satu-satunya tempat di Neo Aetel di mana warna benar-benar hidup. 1. Ruang utama, The Jam Stage. Ini adalah area tengah yang luas, alih-alih lantai beton dingin, area ini dilapisi ubin sensorik yang akan menyala mengikuti irama musik atau langkah kaki. Panggung tengah, tempat instrumen mereka tertata rapi. Drum set milik Rin terbuat dari bahan transparan yang bisa berganti warna, dan amplifier besar ditumpuk seperti menara. Langit-langit holografik. Karena mereka berada di bawah tanah, Yuna menciptakan proyeksi langit virtual yang selalu menampilkan senja abadi atau taburan bintang untuk menjaga semangat anggota. 2. Lab Teknologi Sora dan Aoi. Di sudut ruangan yang penuh dengan kabel fiber optik menjuntai seperti akar pohon, terdapat meja kerja melingkar. The Sonic Jammer, alat ciptaan Sora yang bisa memancarkan gelombang suara untuk mematikan sinyal pelacak pemerintah dalam radius 1 km. The Grid Dinding, yang terdiri dari belasan layar monitor milik Aoi. Dari sini, dia meretas kamera pengawas kota, CCTV, untuk memastikan keamanan rute pelarian mereka. 3. Galeri Graffiti Yuna. Satu sisi dinding markas, dibiarkan polos untuk Yuna. Dinding ini penuh dengan grafiti menggunakan cat chromaflux, yang hanya bisa dilihat dengan kacamata khusus atau saat musik dimainkan. Jika musik berhenti, gambar tersebut seolah-olah menghilang menjadi dinding kosong. 4. Area chill dan strategi. Terdapat sofa-sofa tua yang nyaman dan meja kayu besar tempat Ren membentangkan peta digital kota. Disinilah mereka merencanakan color rates, operasi singkat untuk menyemprotkan warna atau menyiarkan lagu secara ilegal di pusat kota. Catatan menarik. Pintu masuk ke markas ini disamarkan sebagai mesin penjual otomatis, vending machine tua yang rusak. Seseorang harus memasukkan koin khusus dan menekan kombinasi tombol nada do re mi untuk membuka tangga rahasia ke bawah. Momen di markas? Bayangkan Lina sedang menyetel gitarnya dengan keras, Hana sedang asyik memakan camilan di sofa, sementara Ren dan Aoi serius menatap peta digital, merencanakan target berikutnya, menara penyiaran pusat. Mari kita gambarkan color rate pertama mereka yang penuh adrenalin. Ini akan menjadi ujian pertama bagi kekompakan tim The Pellet. Skenario color rate. Pertama. Opera Van Terminal. Target, Terminal Bis Pusat Distrik 3. Sebuah tempat yang biasanya sepi dan penuh ketidakpedulian, kini akan menjadi panggung untuk pemberontakan visual pertama mereka. Tujuan. 1. Memproyeksikan video musik mereka ke dinding terminal yang besar. 2. Menyemprotkan grafiti chromaflux di seluruh area. 3. Memainkan musik keras selama 30 detik sebelum menghilang. Adegan. Malam yang dingin dan lembab di Neo Aetel. Ren memberikan instruksi terakhir di dalam van yang disamarkan sebagai pengantar barang. Ren, ingat, kita punya 90 detik. Lebih dari itu, kalian akan berhadapan dengan The Silence. Aoi, kau pastikan CCTV di sekitar terminal lumpuh selama durasi itu. Sora, siapkan Sonic Jammer. Aoi, menjentikkan jari. Anggap saja sudah beres. Aku bahkan sudah menyiapkan loop video kucing imut untuk menggantikan tayangan propaganda pemerintah di layar-layar sekitar. Mika menggenggam mikrofonnya, matanya berbinar. Waktunya bikin kota ini bangun. Ketika van berhenti di area bongkar muat terminal yang gelap, mereka bergerak cepat. 1. Hana dan Lina melompat keluar, membawa proyektor portabel yang dimodifikasi. Lina menggunakan gitar bassnya sebagai perisai, sementara Hana dengan cepat memasang proyektor di atap van. 2. Yuna dan Rin menyebar. Yuna mulai menyemprotkan grafiti chromaflux di dinding, sementara Rin menyiapkan drone kecilnya yang dilengkapi kamera dan kaleng cat. 3. Aoi di dalam van, tangannya menari di atas keyboard untuk meretas sistem terminal. Layar-layar besar yang tadinya menampilkan jadwal bis, kini berkedip-kedip, lalu menampilkan hitungan mundur. 10, 9, 8, 4. Sora mengaktifkan Sonic Jammer, menciptakan area aman sementara. 5. Mika berdiri di depan van, menunggu sinyal. Ketika hitungan mundur mencapai 0, sebuah dentuman drum keras dari Rin membuka pertunjukan. Musik mereka menggelegar melalui speaker van yang sangat kuat. Di dinding terminal, video musik Chroma Rebellion mereka mulai terproyeksi, penuh dengan warna-warna cerah dan grafiti yang berpendar. Warga yang menunggu bis, yang tadinya menunduk lesu, kini mengangkat kepala mereka. Beberapa bahkan mulai merekam dengan chip memori ilegal mereka. Lina memetik gitarnya dengan penuh semangat, sementara Hana memainkan bass dengan senyum lebar. Mika bernyanyi dengan seluruh jiwanya, suaranya membelah keheningan malam dan mengisi terminal dengan energi yang sudah lama hilang. Grafiti Yuna terlihat jelas, dan bahkan drone Rin melukiskan logo mereka di langit-langit terminal.
Namun, hanya 20 detik berlalu, lampu sirine merah mulai terlihat di kejauhan. Ren memberi isyarat. Ren, waktu habis. Mundur. Dengan cepat, mereka mengemasi peralatan. Aoi dengan cerdik memutar rekaman suara bus yang tiba untuk menutupi jejak mereka. Dalam hitungan detik, van itu melaju kencang meninggalkan terminal, menyisakan kerumunan orang yang kebingungan namun dengan senyum tipis di wajah mereka, serta dinding terminal yang kini dipenuhi jejak warna-warni yang berpendar di tengah gelapnya malam.